Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama aku Anissa. Selamat datang di 5 Kids. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan terima kasih karena sudah klik video ini dan tonton video ini. Jadi kali ini seperti biasa aku akan membagikan informasi ke kalian tentang salah satu minuman yang tentunya populer banget di Indonesia. Biasanya minuman ini nggak bisa lepas dengan rutinitas pagi kalian. Apa itu? Yap, bener banget, sesuai dengan judulnya. Kali ini aku akan bahas tentang bagaimana teh bisa menjadi minuman favorit di Indonesia. Penasaran dengan videonya? Yuk langsung cus kita tonton, ini dia videonya. Oke teman-teman, jadi teh ini dipercaya sudah ada sejak sekitar tahun 2837 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu adalah pada saat masa kekaisaran Shennong di Cina loh guys. Dan perlu kalian tahu juga nih, pada tahun tersebut menjadi asal-usul teh di dunia. Seperti di video yang sebelumnya, waktu aku bahas tentang nasi yang juga dipelopori oleh Kaisar Shennong ini, beliau juga dikenal sebagai bapak tanaman obat tradisional Cina pada saat itu. Adapun mitos dari masyarakat tradisional China setempat yang menyatakan bahwa asal-usul teh bermula ketika sang kaisar sedang berada di sudut kebun rumahnya. Dan beliau pun sedang merebus air di kuali di bawah pohon rindang, yang mana secara kebetulan pada saat itu angin bertiup sangat kencang dan beberapa helai daun pun jatuh berguguran ke dalam rebusan air dan terseduh. Kemudian saat kaisar meminumnya, beliau pun merasakan rasa sedap yang muncul dari air rebusan tersebut dan rasanya lebih sedap dari air biasa. Yang mana setelah sang kaisar ini meminumnya, beliau merasakan tubuhnya menjadi lebih segar. Daun yang terseduh di minuman sang kaisar dipercaya adalah daun teh, sehingga sejak saat itu teh mulai dikenal dan disebarluaskan di seluruh China. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang mitos dari teh. Sekarang kita akan bahas sejarah awal mula teh pada masa dinasti Han dan Yuan. Oke, jadi komoditas teh mulai diperkenalkan ke dunia luar dengan memulai pertukaran kebudayaan ke Asia Tengah dengan melalui jalur sutra. Nah, perlu kalian tahu nih guys, jadi jalur sutra ini merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa. Pada tahun 1644, daun teh dikirim dari China ke Inggris melalui perusahaan perdagangan Inggris menggunakan kapal Elizabeth I. Setelahnya, di tahun 1833 atau 9 tahun kemudian, teh dikenal sebagai minuman yang diseduh dengan air panas. Setelah teh diperkenalkan di Inggris, perusahaan Inggris memperluas distribusi teh hingga ke Amerika dengan memotong jalur perdagangan dan perpajakan yang merugikan eksportir Eropa dan juga importir Amerika. Hal ini menyebabkan kemarahan penduduk Boston yang kemudian mereka pun menaiki kapal dan membuang seluruh muatan peti perdagangan dan komoditas teh ke lautan. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Boston Tea Party dan memunculkan revolusi Amerika terhadap penjajahan Inggris. Setelahnya, pada tahun 1686, teh mulai memasuki wilayah Indonesia dan pertama kali teh ini menjadi tanaman hias yang dibawa oleh Dr. Andreas Kleyer, seorang berkebangsaan Belanda. Teh mulai dibudidayakan pada tahun 1728 di Pulau Jawa, yang mana benih teh didatangkan langsung dari China, dan pembudidayaan teh ini sukses dilakukan oleh orang Hindia Belanda yang bernama Dr. Van Siebold. Beliau pernah melakukan penelitian alam di Jepang dan mempromosikan usaha pembudidayaan dengan bibit teh dari Jepang. Kemudian di tahun 1828, seorang bernama Jacobson mempelopori teh pertama di Indonesia dan menjadikannya komoditas yang menguntungkan bagi Hindia Belanda. Setelahnya, pemerintah Gubernur Van den Bosch akhirnya memerintahkan tanaman teh menjadi salah satu tanaman yang harus ditanam rakyat melalui tanam paksa atau kultur stem cell. Adapun beberapa kategori teh yang hingga saat ini masih menjadi favorit di kalangan masyarakat di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada teh hitam, di mana jenis teh hitam ini memiliki kandungan kafein yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena teh tersebut melalui proses fermentasi dan juga oksidasi loh guys. Nah, daun teh yang awalnya berwarna hijau ini didiamkan hingga berwarna kecoklatan dan dengan sendirinya akan menghasilkan warna seduhan hitam dengan rasa pahit yang khas. Oke, di urutan yang kedua ada teh putih, di mana teh putih ini merupakan kategori daun teh dengan kadar kafein terendah. Hal ini disebabkan karena teh tersebut tidak melalui proses fermentasi dan juga oksidasi. Teh putih ini biasanya masih mengandung bunga teh yang masih muda. Nah, kita lanjut ke urutan yang ketiga. Di urutan yang ketiga ini ada teh hijau, di mana teh hijau ini merupakan jenis yang populer di Indonesia maupun di mancanegara loh guys. Jadi teh hijau ini memiliki kadar kafein yang rendah dan juga aromanya yang segar dengan warnanya yang dinominasi dengan warna yang hijau segar. Varian teh hijau ini cukup mudah dibudidayakan loh guys. Selama
berada di ketinggian dan kondisi geografis yang menunjang, yakni ketinggian sekitar 1000 hingga 1400 meter di atas permukaan laut atau MDPL dengan suhu penggunungan. Kemudian di urutan yang terakhir itu ada teh ulung, di mana teh ulung ini merupakan produk teh dari dataran China dengan aromaterapi yang menyegarkan. Nah, teh ini memiliki cita rasa pahit saat diminum namun meninggalkan rasa manis setelahnya. Produk teh ulung ini juga termasuk jenis teh yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia loh guys. Oke guys, jadi tadi ada sekelumit sejarah tentang teh dan juga beberapa kategori teh yang masih menjadi favorit di dunia. Dan mana nih yang paling kalian suka dari beberapa teh yang sudah aku sebutkan tadi? Langsung aja komen di bawah dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua dan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan terima kasih karena kalian sudah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.